termasuk beliau tadi bisa mengetahui dan menulis tentang biografi Gajah Mada, salah satu tokoh yang memperkirakan bentuk fisik Patih Gajah Mada yang masyhur itu adalah salah satunya. Pada malam hari ini kita akan ngobrolin tentang salah satu pahlawan dari bumi Sumatera sana, karena masih banyak anak-anak muda atau mungkin kita yang udah sekolah sekian tahun itu yang nggak kenal juga sama pahlawan-pahlawan kita, meskipun masih banyak pahlawan-pahlawan yang belum terhargai gitu. Nah, pada malam hari ini kita akan mencoba mengulas tentang namanya Muhammad Yamin ya. Beliau bernama Muhammad Yamin, salah seorang pahlawan Indonesia yang itu sudah mendapat surat penghargaan sebagai pahlawan pada tahun 1973. Nah, Muhammad Yamin ini yang sekelumit tentang beliau adalah beliau lahir di Sawah Lunto ya, di Sumatera sana, Sumatera Barat tepatnya. Ya bisa dikatakan satu rumpun lah dengan Bung Hatta, dengan Syahrir dan beberapa pahlawan-pahlawan dari Sumatera. Lah beliau nanti sejak kecil memang sekolah di HIS ya. HIS itu SD. Nanti juga HIS itu istilah SD zaman Belanda ya. Nanti beliau melanjutkan sekolah lagi di SMP ya, SMP-nya gitu. Di beberapa sumber memang jarang diketahui ya riwayat pendidikan waktu beliau SMP-nya, tapi ketika SMA-nya bahkan kuliahnya nanti beliau memang banyak mengambil beberapa jurusan. Misalnya beliau memang kedokteran hewan, pernah juga ambil jurusan hukum, bahkan sekolah pertanian di Bogor. Karena seperti yang saya pernah ungkapkan di konten-konten sebelumnya, para bapak bangsa kita, para pahlawan kita dulu itu spesialisasinya itu memang bisa mencakup beberapa bidang gitu. Meskipun nanti Mr. Muhammad Yamin ya, bahkan beliau punya gelar di depan Mister ya, itu adalah biasanya untuk ahli hukum gitu lah. Nanti beliau juga termasuk tokoh-tokoh yang memiliki banyak peran, termasuk yang mungkin jarang diketahui, beliau itu nanti kepundut atau meninggal dunia ketika masih menjabat sebagai menteri ya pada tahun 1962. Lah, Muhammad Yamin ini memiliki beberapa kontribusi yang itu penting bagi perkembangan bangsa Indonesia. Satu, misalnya beliau adalah dulu ketika peristiwa Sumpah Pemuda, beliau adalah salah seorang tokoh yang mewakili dari namanya daerah Jong Sumatera. Jong itu apa ya? Jong itu kalau sekarang ya kayak komunitas pemuda. Jadi dulu menjelang proklamasi Sumpah Pemuda itu para pemuda kita itu masih terafiliasi sendiri-sendiri, belum menyatu gitu. Ada Jong Java, Jong Minahasa, Jong Sulawesi, termasuk ada Jong Sumatera, yang itu mereka kemudian melebur dalam satu wadah besar yang kemudian nanti diberi namanya Jong Indonesia. Artinya mereka kemudian para tokoh-tokoh Sumpah Pemuda itu terlibat aktif dalam satu misi yang besar, yaitu untuk menyatukan strategi dalam melawan kolonial ya. Sehingga pada waktu Sumpah Pemuda itu beliau memang dalam satu sumber memang disebutkan bahwa termasuk orang yang mencetuskan apa yang disebut dengan istilah Indonesia ya. Indonesia itu sudah mulai dipopulerkan oleh Muhammad Yamin itu ya. Termasuk beliau nanti memiliki beberapa buku-buku atau karya tulis bertemakan sastra dan sejarah, terutama misalnya beliau menulis tentang Ken Arok dan Ken Dedes, menulis tentang Gajah Mada, menulis tanah air ada
judulnya buku Tanah Air. Termasuk beliau tadi bisa mengetahui dan menulis tentang biografi Gajah Mada, salah satu tokoh yang memperkirakan bentuk fisik Patih Gajah Mada yang masyhur itu adalah salah satunya Muhammad Yamin. Sehingga beliau ya tadi spesialisasinya ya tadi memang awalnya juga hukum, tapi juga memahami sejarah juga, yaitu dengan tadi menulis tentang sumber-sumber atau buku-buku yang saya sebutkan di awal tadi. Beliau juga terkenal dalam namanya pujangga baru dalam dunia sastra di Indonesia. Kan kita mengenal ada pujangga lama, pujangga baru, yang itu memiliki corak berbeda-beda. Itu pun beliau mumpuni di bidang itu. Terus ketika Sumpah Pemuda itu beliau mencetuskan yaitu istilah Indonesia, sehingga kemudian istilah Indonesia memang ada yang mengatakan katanya dari tokoh dari luar ya, tapi Muhammad Yamin beliau mencetuskan bagaimana caranya sih agar supaya Indonesia ini dicintai oleh pemudanya, oleh rakyatnya. Maka beliau mencetuskan apa yang nanti disebut penulisan sejarah yang ala Indonesia sentris gitu, yang artinya berpola pada kearifan bangsa Indonesia itu sendiri, bukan merujuk pada fakta-fakta kolonial gitu. Terus nanti beliau di masa selanjutnya terlibat aktif pada masa misalnya zaman Jepang ya, zaman Jepang melaju lagi setelah beliau aktif di Sumpah Pemuda lewat Jong Sumatera itu. Beliau di zaman Jepang ikut serta dalam apa yang disebut dengan BPUPKI, Badan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia ya, sejenis. Tetapi badan BPUPKI memang ini dibentuk oleh Jepang, sehingga teman-teman ketika nanti membaca tentang BPUPKI tidak lengkap, bisa terdoktrin atau terpikirkan bahwa Indonesia memang pernah hampir diberi hadiah kemerdekaan oleh Jepang. Itu yang sering disebut dalam sejarah namanya janji Koiso. Sehingga di dalam BPUPKI termasuk itu nanti ada namanya Muhammad Yamin ya, yang itu kemudian dirubah menjadi PPKI. Itu pun Muhammad Yamin beliau aktif lagi. Termasuk yang baru saja kita rayakan adalah Hari Pancasila ya, hari lahir Pancasila kemarin 1 Juni. Itu beliau termasuk tiga tokoh sentral yang mencetuskan ide gagasan Pancasila ya, yang kemudian disebut Pancasila, yang itu terinspirasi dari apa yang disebut dengan Piagam Jakarta. Nanti ada Soekarno, jadi ada Supomo, yang ketiga beliau yaitu Muhammad Yamin. Artinya ketiga-tiganya tetap harus kita sebut sebagai para pencetus dasar negara. Jadi tidak boleh kita berpikir karena mungkin idenya tidak ditangkap, tidak diterima dalam sidang BPUPKI itu kemudian kita mengesampingkan, ya tidak juga, karena beliau tetap memiliki ide. Tetapi bahwa ketika di sidang itu yang diterima adalah idenya Bung Karno, itu adalah fakta yang lain gitu. Itu tentang Muhammad Yamin ketika beliau zaman Jepang sampai zaman kemerdekaan ya. Nah selanjutnya nanti di zaman kemerdekaan beliau termasuk yaitu tadi lama menjabat dalam berbagai menteri ya, pernah juga menjadi anggota DPR. Anggota DPR itu maksudnya DPR ketika awal Indonesia merdeka, yang itu nanti disimbolkan dengan namanya KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Jadi sehari setelah kita merdeka, setelah kita punya presiden, wakil presiden, UUD 45 gitu, itu kita membentuk namanya KNIP. KNIP itu kalau sekarang setara dengan DPR MPR, karena dulu kita belum punya sistem pemilu, sehingga wakil-wakil kita ya diwakilkan di KNIP ya, karena kita baru pemilu tahun 55, 10 tahun setelah proklamasi gitu. Lah di situ KNIP Muhammad Yamin juga berperan aktif dalam memberikan
gagasan-gagasannya gitu. Termasuk nanti di zaman demokrasi kabinet presidensial, nanti kita ganti namanya kabinet parlementer. Sampai pada masa demokrasi terpimpin, beliau Muhammad Yamin masih aktif di berbagai kementerian. Ada nanti Kementerian Sosial Budaya ya, karena tadi beliau memang menguasai sejarah juga, terus juga Kementerian Pengajaran dan Pendidikan, terus juga pernah sebelum beliau meninggal dunia itu masih ada jabatan itu namanya perancang Dewan Nasional. Jadi dulu Depnas namanya, itu sejenis Dewan Perancang Ekonomi. Jadi menjelang tahun 62 ketika Presiden Bung Karno masih masih sedikit belum menuju ke masa akhir jabatan beliau, itu salah satu tokoh yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk merancang namanya Dewan Nasional untuk membentuk pola ekonomi yang tepat bagi Indonesia itu adalah Muhammad Yamin. Akan tetapi memang beberapa para pendiri bangsa kita itu memang ada yang seperti itu. Jadi mungkin kalau sama dengan Kiai Wahid Hasyim itu sama lah. Jadi beliau itu juga waktu itu masih menjabat ketika bertugas gitu. Kalau beliau Menteri Agama, kalau Muhammad Yamin ini adalah Menteri Pengajaran. Itu beberapa hal tentang Muhammad Yamin, sehingga kemudian beliau pada tahun 1962 meninggal dunia di saat masih bertugas. Artinya fenomena tokoh-tokoh bangsa kita yang itu berpulang sebelum selesai masa tugasnya itu memang termasuk jarang ya. Artinya pada umumnya ya selesai sampai masa baktinya, tidak di tengah jalan gitu. Kayak misalnya kalau di zaman yang belum lama ya, misalnya ketua MPR dulu Pak Taufik Kemas itu dulu juga belum selesai waktu berpulang gitu ya. Mungkin memang beberapa seperti itu gitu, tapi ya itu tidak mengurangi kontribusi beliau yang itu adalah sangat luar biasa sekali, baik dalam karya tulisnya, dalam karyanya kepada pemerintah. Jadi menurut saya yang unik dari Muhammad Yamin itu adalah bagaimana beliau itu berkiprah dalam level yang intelektual, yaitu berkarya dengan tadi tulisan, puisi, buku-buku, tapi juga beliau berkiprah dalam sistem pemerintahan. Dan kan jarang, kadang-kadang ada orang yang sekian waktu hidupnya untuk aktif di pemerintahan tapi nggak punya karya tulis. Lah Muhammad Yamin itu termasuk tokoh yang dua-duanya ada gitu kan, sehingga nanti teman-teman bisa tetap membaca. Misalnya bisa dicek tadi yang saya contohkan itu ada tentang Gajah Mada, tentang Ken Arok Ken Dedes, terus Tanah Air Indonesia, terus juga pernah menulis tahun 50-an menulis buku tentang revolusi Amerika gitu. Karena ya tadi, meskipun ketika BPPKI beliau mengusulkan dasar negara, tapi sebelum itu beliau memang ya tadi menekuni juga bidang sejarah gitu, sehingga kita bisa sampai hari ini bisa mengenal beliau sebagai tokoh yang ya layak untuk kita teruskan perjuangannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan pertemuan besok